Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Syauqi Khofran Lubis, kemudian ada Mbak Dela Anissa Aprilia, ada Mbak Angel Matrilianis, ada Mbak Safa Dwi Arum, dan yang terakhir Muhammad Syauqi An-Nasiro. Materi kami adalah stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial. Kita masuk ke bagian yang pertama. Definisi daripada kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial ini merupakan kebijakan yang memakai alat prudensial untuk meminimalisir risiko kegagalan dalam sistem keuangan yang ada. Oleh karena itu, kebijakan makroprudensial ini mencegah terjadinya disrupsi penyediaan jasa keuangan yang memiliki risiko serius terhadap hal-hal yang bergerak di sektor-sektor real. Kemudian apa sih tujuan daripada kebijakan makroprudensial ini? Tujuan yang pertama tentunya itu mengurangi risiko keuangan sistemik yang berlebihan dan mengurangi biaya instabilitas sistem keuangan yang ada. Jadi kebijakan makroprudensial ini bersifat pencegahan ya. Jadi bila satu waktu harus ada dana yang keluar untuk menangani sebuah risiko, maka itu bisa dicegah oleh kebijakan makroprudensial ini dengan cara meminimalisir risiko tersebut. Nah, risiko sistemik itu bisa dipengaruhi oleh fluktuasi siklus ekonomi dan keuangan antar waktu atau time dimension dan cross-sectional dimension atau lebih dikenal dengan derajat keterkaitan lembaga keuangan dan pasar. Tujuan yang kedua adalah menciptakan safety net atau jaring pengaman sehingga bank-bank yang ada itu tidak mengalami kerugian besar saat terjadi pelemahan ekonomi dan membatasi terbentuknya instabilitas keuangan. Sekian dari saya, bagian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Safa Dwi Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Dwi Arum, NIM 2010808083. Saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah lingkup kebijakan makroprudensial. Nah, Bank Indonesia atau BI menjadi otoritas yang berwenang dalam melakukan pengaturan dan pengawasan kebijakan makroprudensial di Indonesia. Kebijakan ini mencakup sistem keuangan secara menyeluruh sehingga tidak terbatas hanya pada sektor perbankan saja. Yang kedua, sistem menyeluruh termasuk interaksi antara sektor keuangan dan sektor real. Dan yang ketiga, lingkup kebijakan makroprudensial tidak fokus pada komponen individu saja. Ada beberapa elemen yang menjadi perhatian dalam kebijakan makroprudensial ini, salah satunya institusi keuangan non-bank, infrastruktur keuangan, korporasi, rumah tangga, dan pasar keuangan. Luasan lingkup kebijakan makroprudensial ini dikarenakan sumber resiko sistemik bukan hanya berasal dari bank saja, tetapi juga bersumber dari elemen sistem keuangan lainnya. Selain itu, efek penularan akibat keterkaitan antar elemen dalam sistem keuangan tersebut juga berpotensi mengganggu suatu perekonomian secara menyeluruh. Selanjutnya adalah instrumen kebijakan makroprudensial. Sebelumnya ada 3 hal yang dapat mempengaruhi kebijakan makroprudensial itu sendiri. Pertama ada rezim nilai tukar. Negara-negara dengan nilai tukar tetap atau managed cenderung menggunakan kebijakan makroprudensial lebih sering. Keterbatasan aransemen nilai tukar membatasi penerapan kebijakan suku bunga. Dan yang kedua ada jenis kejutan. Jenis kejutan ini ada emerging market economies, memiliki ukuran ekonomi domestik yang lebih kecil dan derajat keterbukaan tinggi. Oleh karena itu, aliran modal masuk adalah kejutan untuk emerging market economies dengan dampak yang cukup besar untuk sektor keuangan. Negara-negara Eropa Timur menggunakan instrumen berbasis kredit untuk isu pertumbuhan kredit yang tinggi akibat aliran modal masuk. Beberapa negara di Amerika Latin menggunakan instrumen likuiditas untuk membatasi dampak dari aliran modal masuk. Negara-negara di Timur Tengah yang merupakan eksportir minyak dengan nilai tukar tetap menggunakan instrumen berbasis kredit untuk mengatasi dampak dari pemasukan dan pertumbuhan kredit yang volatil. Dan yang ketiga ada derajat pertumbuhan ekonomi dan sektor keuangan. Lebih banyak emerging market economies atau EME
yang menggunakan kebijakan untuk mengatasi kegagalan besar. Di negara-negara tersebut, pasar keuangan belum berkembang dan bank mendominasi sektor keuangan. Oleh karena itu, negara tersebut akan menghadapi resiko likuiditas sistemik yang cenderung menggunakan instrumen untuk resiko tersebut. Di sisi lain, ada negara maju lebih cenderung untuk memilih instrumen kredit. Sekian presentasi saya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh saya Muhammad Sauki Anasiro. Untuk materi berikutnya adalah instrumen kebijakan makroprudensial. Untuk instrumen kebijakan makroprudensial ada 5 instrumen. Yang pertama adalah countercyclical capital buffer. Countercyclical capital buffer adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi untuk mengganggu stabilitas sistem keuangan. Countercyclical capital buffer perlu diimplementasikan di Indonesia karena adanya perilaku prosiklikalitas yang ditujukan oleh antara pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi yang berbanding lurus. Tambahan modal yang wajib dibentuk bank pada periode ekspansi dapat digunakan ketika bank menghadapi tekanan saat ekonomi yang sedang kontraksi. Sehingga keberlanjutan fungsi intermediasi bank diharapkan tetap terjaga. Besaran countercyclical capital buffer bersifat dinamis, yaitu berkisar antara 0% sampai 2,5% dari aset tertimbang menurut resiko bank. Bank Indonesia melakukan evaluasi besaran countercyclical capital buffer tersebut secara berkala paling kurang 1 kali dalam 6 bulan. Secara umum, Bank Indonesia akan meningkatkan besaran countercyclical capital bank pada saat ekonomi sedang ekspansi. Akan tetapi sebaliknya, ketika Bank Indonesia akan menurunkan besaran countercyclical capital buffer pada saat ekonomi sedang kontraksi. Kebijakan ini tidak terpisah dari ketentuan permodalan perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan yang diharapkan akan memperkuat daya tahan perbankan. Untuk studi kasusnya, ketika ekonomi sedang mengalami fase ekspansi bank akan cenderung meningkatkan penyaluran kredit seiring dengan permintaan kredit yang naik dan lebih cenderung untuk mengabaikan resiko. Sebaliknya, ketika perekonomian sedang dalam fase kontraksi, maka bank akan cenderung melakukan penurunan kredit seiring dengan permintaan kredit yang jauh menurun. Untuk instrumen yang kedua adalah loan to value atau financing to value. Rasio loan to value atau financing to value adalah rasio antara nilai kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank umum konvensional maupun syariah terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan hasil penilaian terkini. Sedangkan uang muka kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor adalah pembayaran di muka sebesar persentase tertentu dari nilai harga kendaraan bermotor yang sumber dananya berasal dari debitur atau nasabah. Dalam perkembangan terkini, salah satu resiko yang dihadapi di sistem keuangan adalah peningkatan harga aset properti. Salah satu tujuan dari kebijakan loan to value adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memitigasi resiko sistemik yang berasal dari peningkatan harga properti. Kebijakan loan to value juga memiliki tujuan sebagai instrumen makroprudensial untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Instrumen kebijakan makroprudensial ini bersifat countercyclical dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan. Untuk studi kasusnya, ketika seseorang mengajukan kredit kepemilikan rumah atau KPR, nilai rasio loan to value akan berpengaruh pada disetujui atau tidaknya pengajuan pinjaman dana nasabah. Dari pihak bank, rasio loan to value digunakan untuk memberikan gambaran jumlah skor kredit nasabah dan rasio utang terhadap pendapatan nasabah. Untuk instrumen yang ketiga adalah rasio intermediasi makroprudensial. Rasio intermediasi makroprudensial disingkat juga sebagai RIM, ada dua, yaitu yang konvensional dan yang syariah. Keduanya merupakan instrumen makroprudensial yang ditunjukkan untuk pengelolaan fungsi intermediasi perbankan
agar sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan perekonomian serta tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Kebijakan rasio intermediasi makroprudensial konvensional maupun rasio intermediasi makroprudensial syariah mengakomodasi adanya keberagaman bentuk intermediasi perbankan dengan memasukkan investasi bank pada surat berharga. Kedua, rasio intermediasi makroprudensial juga mendorong terciptanya fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas sehingga dapat mencegah dan mengurangi resiko dan perilaku perbankan yang cenderung prosiklikal. Instrumen kebijakan makroprudensial ini bersifat countercyclical dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan. Untuk studi kasusnya, likuiditas perbankan dihitung dengan skema loan to funding ratio, yaitu kredit dibagi dengan pendanaan ditambah penerbitan surat berharga. Lalu rasio intermediasi makroprudensial nanti akan dihitung dengan skema financing to funding ratio. Perhitungannya, kredit ditambah surat berharga yang dibeli dan dibagi pendanaan ditambah penerbitan surat berharga. Untuk instrumen yang keempat adalah penyangga likuiditas makroprudensial. Penyangga likuiditas makroprudensial atau yang disingkat sebagai PLM terdiri dari dua juga seperti sebelumnya, yaitu yang konvensional dan yang syariah. Keduanya merupakan cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh bank umum konvensional dan bank umum syariah dalam bentuk surat berharga dalam rupiah yang dapat dipergunakan dalam operasi moneter yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK bank umum konvensional dan bank umum syariah dalam rupiah. Kedua penyangga likuiditas makroprudensial juga memiliki fitur fleksibilitas yang berarti pada kondisi tertentu, surat berharga tersebut dapat digunakan untuk transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka sebesar presentasi tertentu dari DPK Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah dalam rupiah. Kebijakan penyangga likuiditas makroprudensial yang konvensional maupun yang syariah diharapkan dapat mengatasi permasalahan prosiklikalitas likuiditas serta menjadi instrumen makroprudensial berbasis likuiditas yang berlaku untuk seluruh bank. Penyangga likuiditas makroprudensial wajib dipenuhi oleh bank umum konvensional dan unit usaha syariah, sedangkan penyangga likuiditas makroprudensial syariah wajib dipenuhi oleh bank umum syariah. Lalu untuk instrumen yang terakhir adalah pinjaman likuiditas jangka pendek. Pinjaman likuiditas jangka pendek atau PLJP adalah pinjaman dari Bank Indonesia kepada perbankan untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dialami oleh perbankan. Sedangkan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah atau yang disingkat sebagai PLJPS adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada perbankan untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek yang dialami oleh perbankan. Lalu apakah itu kesulitan likuiditas jangka pendek? Kesulitan likuiditas jangka pendek adalah keadaan yang dialami oleh perbankan yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil daripada arus dana yang keluar dalam rupiah, sehingga dapat menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi kewajiban giro wajib minimum. Sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan nasional di tengah dampak pandemi COVID-19, dan sebagai tindakan lanjutan dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Bank Indonesia menyempurnakan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang pinjaman likuiditas jangka pendek yang konvensional maupun yang syariah. Dengan penyempurnaan ini, proses pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek yang konvensional maupun yang syariah dapat berlangsung lebih cepat dan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Selanjutnya, saya Angel Marzuliani akan menjelaskan tentang karakteristik kebijakan makroprudensial. 1. Memberikan sinyal akumulasi, imbalance, dan vulnerabilities. 2. Memberikan asesmen terhadap kemungkinan dan potensi dampak dari shock. 3. Menandai risiko konsentrasi dalam sistem. 4. Memperbaiki basis data dan informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan makroprudensial. 5. Ruang lingkupnya fokus kepada sistem keuangan secara keseluruhan termasuk dengan sektorial. 6. Instrumen menggunakan prudential tools. Tujuan
Tujuan mitigasi risiko sistemik, memiliki interaksi dengan kebijakan lainnya, dan terakhir dimensinya team section dan cross section. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai elemen dari kebijakan makroprudensial. Yang pertama yaitu lingkup kebijakannya adalah sistem keuangan keseluruhan. Yang kedua, sistemnya menyeluruh termasuk interaksi antara sektor keuangan dan real. Yang ketiga yaitu tidak fokus hanya pada komponen individu. Yang keempat yaitu memonitoring sistem keuangan. Yang kelima, mengidentifikasi resiko. Yang keenam yaitu menilai resiko. Yang ketujuh, memberikan sinyal pada resiko. Yang kedelapan, desain dan implementasi kebijakan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi efektivitas kebijakan. Nah, di sini terdapat 5 pertanyaan untuk tugas mingguan. Yang pertama yaitu kebijakan yang menggunakan berbagai alat prudensial untuk membatasi risiko sistemik atau risiko kegagalan sistem keuangan. Kebijakan tersebut adalah kebijakan titik-titik. Yang kedua, sebutkan tujuan kebijakan makroprudensial. Yang ketiga, sebutkan lingkup kebijakan makroprudensial. Yang keempat, sebutkan instrumen kebijakan makroprudensial. Dan yang kelima yaitu sebutkan 3 elemen kebijakan makroprudensial. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung diketikkan pada kolom komentar. Dan apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.